Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Sekar. Gimana teman-teman, masih semangat untuk membuat kontennya? Apakah masih masih pusing untuk mengejar 1000 subscribe dan 4000 jam tayang? Pasti yang pemula itu pasti pusing. Saya pastikan pasti pusing. Pasti sering bergadang teman-teman itu malam untuk mengejar 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Dan mungkin di sini pasti teman-teman juga itu pasti pusing untuk membuat konten untuk selanjutnya. Nah, di sini saya akan berbagi sedikit kepada teman-teman yang pemula, gimana cara kita supaya tidak kehabisan konten. Nah, gimana caranya? Itu ada triknya itu, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin teman-teman itu tidak menyadari. Nah, setiap teman-teman itu membuka YouTube, membuka tutorial channel-channel besar atau channel-channel yang channel-channel yang membuat tutorial masalah YouTube atau masalah apa itu kan mungkin teman-teman tidak sadar. Coba teman-teman perhatikan, jika teman-teman itu kesulitan untuk membuat konten, itu teman-teman coba belajarnya itu melalui YouTuber yang besar. Nah, ini contoh misalnya teman-teman itu ingin membuat konten tutorial seputaran YouTube. Ini hanya contoh, teman-teman. Jadi bagi yang teman-teman yang lain yang mungkin hobinya di mana, skillnya di mana, itu ya disesuaikan aja, teman-teman. Ini hanya untuk membuka jalan buat YouTuber yang pemula. Karena pertama-tama saya itu kesulitan juga, teman-teman. Kesulitan untuk membuat konten pertama-tama. Jadi sambil belajar, sambil berjalannya waktu itu ide-ide itu akan muncul dengan sendirinya, teman-teman. Makanya di sini saya akan berbagi kepada teman-teman. Karena di sini saya pun posisi bekerja ini di rumah ini. Ini masih mau pasang keramik, tapi saya menyempatkan waktu untuk berbagi kepada teman-teman agar teman-teman itu tidak kesulitan lagi untuk mencari ide konten apa yang ingin dibuat video untuk hari ini atau besok. Oke, lanjut. Coba teman-teman perhatikan contoh di channelnya Insan Tutor atau Zona Tutorial. Coba perhatikan teman-teman itu. Setiap kali mereka itu membuat konten itu, mereka itu pasti mengambilnya dari kolom komentar. Jadi di kolom komentar itu teman-teman itu harus pintar-pintar memilih, pintar-pintar melihat kolom komentar apa saja keluhan-keluhan YouTuber pemula yang ditanyakan kepada channel yang mereka tonton. Nah, itu dari sanalah teman-teman itu mengambil kesimpulan, belajar untuk dari keluhan-keluhan komentar YouTuber pemula itu. Dari situlah teman-teman itu membuat kontennya. Misal contoh, misalnya di kolom komentar itu kan banyak yang kehilangan subscribernya, banyak view-nya yang tidak naik-naik, sepi penonton, atau bagaimana cara mengejar 4000 jam tayang supaya cepat dimonetisasi. Nah, disitulah teman-teman itu mengambil ide konten untuk konten-konten teman-teman. Jadi setiap teman-teman itu membuka YouTube, menonton tutorial di mana saja, atau tutorial atau Insan Tutor atau Instan Tutor, itu teman-teman itu jangan hanya mengambil ilmunya, tapi teman-teman itu harus cerdas sedikit untuk mengambil isi di dalam konten itu, untuk melihat komentar-komentar di mana teman-teman yang pemula itu, keluhan-keluhan yang pemula itu, ya disitulah teman-teman ikut juga mengambil idenya dan membuat kontennya supaya teman-teman itu tidak kehabisan ide. Jangan hanya kita belajar ilmunya tapi kita kesulitan untuk membuat konten untuk besok. Nah, itu makanya. Jadi sambil belajar di channel-channel besar itu, sambil belajar teknik buat videonya, upload video, membuat kata kunci atau judul yang menarik, sambil kita belajar di channel besar itu, teman-teman,
teman-teman itu harus cerdas agar teman-teman melihat keluhan-keluhan yang pemula, teman-teman itu bisa membuat videonya. Misalkan judul itu, teman-teman itu misalkan kalian cerdas itu bisa mengambil dari kolom komentar itu judul-judul yang menarik. Jadi berbagai macam dari komentar-komentar teman-teman yang lain itu, disitulah teman-teman tinggal dipadukan, di setting gimana caranya teman-teman itu membuat judulnya. Yang jelas sebelum teman-teman itu membuat videonya, teman-teman itu harus kuasai dulu apa yang mau teman-teman itu bahas, dikuasai dulu, diulang-ulang. Nah ini khususnya bagi YouTuber pemula teman-teman, diulang-ulang topiknya, latihan dulu. Setelah dikuasai barulah teman-teman itu membuat kontennya, agar apa yang disampaikan teman-teman itu bisa jelas, bisa diterima oleh penonton teman-teman nantinya. Contoh, misalkan teman-teman itu hobinya mancing, terus lihat konten yang lain, itu teman-teman ingin memaksakan, itu jangan, itu salah itu teman-teman. Pasti konten video teman-teman itu pasti akan terhambat karena teman-teman itu tidak menguasai ilmunya. Bukan hobi teman-teman, tapi teman-teman paksain, itu jangan, itu pasti membuat channel teman-teman itu tidak akan berkembang. Nah jadi bagi yang pemula, usahakan ketika ingin membuat konten itu sesuaikan dulu sama kemampuan, sama hobi, itu yang pertama. Jadi kedepannya nanti itu bisa teman-teman kembangkan sendiri. Yang penting di mana kemampuan teman-teman, di mana hobi teman-teman, itu yang dibuat dulu. Nah, misalkan teman-teman itu hobi menguasai di bagian tutorial YouTube, maksudnya tentang ilmu-ilmu bagaimana cara mengembangkan YouTube, itu teman-teman belajar dari sana. Dan teman-teman itu pintar-pintar, harus cerdas untuk memilih komentar-komentar YouTuber pemula yang dimana kesulitan mereka. Nah disitulah teman-teman mengambil ide konten. Nah misalnya teman-teman melihat ada kebanyakan misalnya YouTuber pemula itu kesulitan untuk mendapatkan 4.000 jam tayangnya, teman-teman itu membuat kontennya bagaimana cara untuk mendapatkan 4.000 jam tayang. Nah jika memang teman-teman itu belum menguasai caranya, ya, teman-teman belajar dulu, kuasai dulu. Nah, jika sudah menguasai, teman-teman itu sudah mampu untuk membicarakannya, untuk menyampaikannya, ya terus buat teman-teman. Nah habis itu teman-teman itu harus pintar-pintar lagi membuka, belajar di channel-channel lain, dan lihat kolom komentar yang terbanyak apa saja keluhan-keluhan mereka. Nah itu, jadi di sanalah ide-ide konten itu teman-teman, kita akan mendapatkan ide konten itu. Kita sambil belajar kepada channel yang besar, trik-trik bagaimana cara mengembangkan YouTube. Di sisi lainnya kita harus cerdas untuk memilih dan melihat komentar-komentar teman-teman YouTuber pemula. Apa keluhannya, itu yang teman-teman buat videonya untuk membantu teman-teman yang lain. Oke, mungkin sampai di sini aja dulu teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk YouTuber pemula agar tidak kesulitan untuk membuat kontennya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus untuk YouTuber pemula.